Assalamualaikum, Pak Fajar dan teman-teman lain yang saya hormati. Saya Stefani Meliska selaku moderator dari kelompok 5. Pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang standar akuntansi sektor publik. Bisa next slide. Berikut ini adalah daftar anggota dari kelompok kami. Saya Stefani Meliska Manulang dengan NPM nomor 163. Saya Faiza Maulana Salsabila dengan NPM 174. Saya Yunika Kristialovani, NPM 211. Bisa next slide. Materi pertama pada kali ini adalah kita membahas tentang definisi standar akuntansi dari sektor publik. Standar akuntansi sektor publik itu memberikan kerangka demi berjalannya fungsi-fungsi tahapan siklus akuntansi sektor publik, yaitu ada perencanaan, penganggaran, relasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan, audit, dan pertanggungjawaban publik. Standar akuntansi yang telah digunakan dalam praktik keuangan di Indonesia itu adalah seperti nomenklatur, standar akuntansi keuangan atau SAK, lalu ada standar akuntansi pemerintah atau SAP, ada standar profesional akuntan publik atau SPAP, dan standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN, yang merupakan panduan bagi pemakainya dalam melaksanakan fungsi terkait. Bisa next slide. Nah, jenis-jenis dari standar akuntansi sektor publik itu ada dua macam. Yang pertama dari pemerintah, dan yang kedua adalah dari organisasi non-profit atau bisa kita sebut dengan organisasi nirlaba. Jadi standar akuntansi dari sektor pemerintah itu adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang telah ditentukan melalui aturan. Nah, laporan tersebut itu merupakan laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP dan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Standar akuntansi ini itu dilakukan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, sekaligus untuk memberikan peningkatan kualitas dari LKPP dan LKPD. Standar akuntansi pemerintah itu bertujuan untuk akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan sebagai keseimbangan antar generasi. Berikutnya, untuk organisasi non-profit atau nirlaba, pertama kita membahas tentang pengertiannya dulu. Organisasi nirlaba itu merupakan bagian dari organisasi non-komersial atau sektor publik. Organisasi ini itu biasanya didirikan oleh masyarakat, baik dalam bentuk yayasan, organisasi non-profit, partai politik, maupun organisasi keagamaan. Secara operasional, organisasi ini tuh sebenarnya nggak mencari laba sama sekali dan tidak diselenggarakan oleh pemerintah. Pengelolanya itu adalah orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat dan pemiliknya adalah masyarakat. Nah, standar akuntansi yang berlaku di organisasi nirlaba ini itu adalah menggunakan basis akuntansi akrual untuk mengakui pendapatan dan bebannya. Nah, aktiva bersih di organisasi ini tuh dikelompokkan jadi 3 kategori. Ada aktiva bersih terikat permanen, aktiva bersih terikat temporer, dan yang terakhir adalah aktiva bersih tidak terikat. Bisa next slide. Selanjutnya kita membahas tentang lingkup standar akuntansi sektor publik. Berdasarkan kebutuhan tersebut, pedoman akuntansi ini itu disusun dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk menyediakan organisasi sektor publik suatu pedoman akuntansi yang diharapkan dapat diterapkan bagi pencatatan transaksi keuangan organisasi sektor publik yang berlaku sekarang ini. Yang kedua adalah untuk menyediakan organisasi sektor publik suatu pedoman akuntansi yang dilengkapi dengan klasifikasi rekening dan prosedur pencatatan serta jurnal standar yang telah disesuaikan dengan siklus kegiatan organisasi di sektor publik, yang tentunya mencakup penganggaran, perbendaharaan, dan pelaporannya. Materi selanjutnya bisa disampaikan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu kebutuhan standar akuntansi sektor publik di Indonesia. Standar akuntansi keuangan sektor publik dikembangkan sesuai dengan standar yang berlaku di tingkat internasional dengan harapan dapat tercapainya informasi keuangan yang konsisten dan dapat dibandingkan bagi semua yurisdiksi.
Next slide. Manfaat standar akuntansi keuangan sektor publik. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas dan reliabilitas laporan akuntansi dan keuangan organisasi sektor publik, khususnya dalam hal ini organisasi pemerintahan. Yang kedua yaitu meningkatkan kinerja keuangan dan perekonomian. Yang ketiga, mengusahakan harmonisasi antara persyaratan atas laporan ekonomis dan keuangan. Yang keempat, yaitu mengusahakan harmonisasi antara yurisdiksi dengan menggunakan dasar akuntansi yang sama. Next slide. Tahap-tahap dalam penyusunan standar akuntansi. Yang pertama, yaitu mengevaluasi masalah pada tahap awal. Yang kedua, yaitu mengadakan riset dan analisis. Yang ketiga, menyusun dan mendistributifkan memorandum diskusi kepada setiap pihak yang berkepentingan. Yang keempat, yaitu mengadakan dengar pendapat umum. Yang kelima, menganalisis dan mempertimbangkan tanggapan publik atas memorandum diskusi. Yang keenam, menerbitkan draft awal standar yang telah diusulkan. Yang ketujuh, menganalisis dan mempertimbangkan tanggapan tertulis. Yang kedelapan, memutuskan atau keputusan penerbitan. Yang kesembilan, menerbitkan atau penerbitan pernyataan. Next slide. Perbedaan Peraturan Pemerintah 71 tahun 2010 dengan Peraturan Pemerintah 24 tahun 2005. Yang pertama yaitu ruang lingkup dan basis akuntansi. Ruang lingkup dan basis akuntansi ini bertujuan umum, disusun, dan disajikan dengan basis akrual. Pernyataan standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan laporan keuangan konsolidasian tidak termasuk perusahaan negara atau daerah. Yang kedua yaitu komponen-komponen dalam laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan. Next slide. Perbedaan dalam komponen-komponen laporan keuangan. Yang pertama ada laporan perubahan saldo anggaran lebih. Di dalam PP nomor 24 tidak ada laporan tersendiri. Sedangkan di PP nomor 71 menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut. Yang pertama yaitu saldo anggaran lebih awal, yang kedua penggunaan saldo anggaran lebih, yang ketiga sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, yang keempat koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, yang kelima saldo anggaran lebih akhir. Perbedaan pada neraca. Pada PP nomor 24, ekuitas dana dibagi menjadi 3, yaitu ekuitas dana lancar, yang kedua ekuitas dana investasi, dan yang ketiga ekuitas dana cadangan. Pada PP nomor 71, hanya ekuitas yang saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas. Next slide. Pada laporan operasional, di PP nomor 24 bersifat opsional disusun oleh entitas pelaporan yang menyajikan laporan berbasis akrual dan menyajikan pos-pos. Yang pertama, pendapatan dari kegiatan operasional. Yang kedua, beban berdasarkan klasifikasi fungsional dan klasifikasi ekonomi. Dan yang ketiga, surplus atau defisit. Pada PP nomor 71, laporan operasional merupakan laporan keuangan pokok dan menyajikan pos-pos sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan laporan operasional dari kegiatan operasional. Yang kedua, beban dari kegiatan operasional. Yang ketiga, surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional. Yang keempat, pos luar biasa. Yang kelima, surplus atau defisit dari laporan operasional. Perbedaan pada laporan arus kas pada PP nomor 24 disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Laporan arus kas masuk dan keluar diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non-keuangan, pembiayaan, dan non-anggaran. Pada PP nomor 71, laporan arus kas disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, dan laporan arus kas masuk dan keluar diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi,
investasi, pendanaan, dan transitoris. Next slide. Pada laporan perubahan ekuitas, pada PP nomor 24, laporan perubahan ekuitas bersifat opsional dan menyajikan pos-pos dari berikut. Yang pertama, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran. Yang kedua, setiap pos pendapatan dan belanja beserta totalnya seperti diisyaratkan dalam standar-standar lainnya yang diakui secara langsung dalam ekuitas. Yang ketiga, efek kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang mendasar diatur dalam suatu standar terpisah. Pada PP nomor 71, laporan perubahan ekuitas merupakan laporan keuangan pokok dan menyajikan pos-pos bagi berikut. Yang pertama, ekuitas awal. Yang kedua, surplus atau defisit, laporan operasional pada periode bersangkutan. Yang ketiga, koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas. Yang keempat, ekuitas akhir. Perbedaan pada catatan atas laporan keuangan pada PP nomor 24, yaitu sama dengan PP yang baru. Sedangkan pada PP nomor 71, perbedaan yang muncul hanya dikarenakan komponen laporan keuangan yang berbeda dengan PP lama. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah ragam dan hubungan antara standar akuntansi sektor publik. Secara umum, terdapat 4 ragam standar yang mengatur organisasi sektor publik, yaitu yang pertama, standar nomenklatur. Standar nomenklatur memandu proses perencanaan dan pertanggungjawaban yang terkait dengan pengkodean aktivitas publik atau transaksi publik yang terjadi, serta berbagai barang dan jasa yang telah dihasilkan. Yang kedua, standar akuntansi sektor publik. Standar akuntansi sektor publik adalah kerangka demi berjalannya fungsi-fungsi tahapan siklus akuntansi sektor publik, yaitu perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan, audit, dan pertanggungjawaban publik. Yang ketiga, standar pemeriksaan keuangan negara. Standar pemeriksaan keuangan negara adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Standar pemeriksaan keuangan negara dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar pemeriksaan. Yang keempat atau yang terakhir, standar akuntansi biaya. Standar ini merupakan dasar pengukuran besarnya investasi yang akan dilakukan. Belanja investasi biasanya dilakukan dengan jumlah yang besar. Oleh karena itu, proses pertanggungjawaban investasi membutuhkan dasar formulasi perhitungan yang lebih rinci. Dari selanjutnya, PSAK nomor 45 sebagai standar akuntansi bagi organisasi non-profit. Organisasi nirlaba pada umumnya memilih pemimpin, pengurus, atau penanggung jawab yang menerima amanat dari para stakeholder-nya terkait dengan konsep akuntabilitas. Akuntansi sebagai sarana pertanggungjawaban akuntabilitas merupakan bagian yang integral dalam organisasi nirlaba, sehingga suatu laporan keuangan perlu disajikan oleh organisasi nirlaba untuk menilai entitas organisasi nirlaba dalam memberikan pelayanannya dan keberlanjutan dalam pemberian pelayanan, serta menilai pertanggungjawaban dari pengurus atau manajemen atas tugas, kewajiban, serta kinerja yang diamanatkan kepadanya. Ikatan Akuntansi Indonesia atau PSAK nomor 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Akan menguraikan tentang yang pertama, tujuan laporan keuangan. Tujuan utama laporan keuangan organisasi nirlaba pada dasarnya memiliki kesamaan dengan tujuan laporan keuangan organisasi komersial, yaitu menyajikan informasi yang relevan atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Namun, dikarenakan adanya perbedaan tujuan organisasi, menyebabkan adanya perbedaan pada kalangan pemakai laporan keuangan dan isi daripada laporan keuangan tersebut. PSAK nomor 45 memberikan pengertian tujuan laporan keuangan untuk menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba. Yang kedua, sifat pembatasan dana. Menurut PSAK nomor 45, laporan keuangan untuk organisasi nirlaba terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan, memperhatikan sifat pembatasan dana. Menurut PSAK, sifat pembatasan dana tersebut
menjadi 4 bagian. Yang pertama, pembatasan permanen adalah pembatasan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen. Tetapi organisasi diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut. Yang kedua, pembatasan temporer. Pembatasan temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu. Yang sumbangan terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen ataupun temporer. Sumbangan tidak terikat. Sumbangan tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh sejarah perkembangan sejarah dalam perkembangan bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, menjelang diaktifkan pasar modal pada tahun 1973, dibentuk cikal bakal Badan Penyusun Standar Akuntansi yang menghasilkan prinsip akuntansi Indonesia atau disingkat PAI. Yang kedua, Komite PAI yang dibentuk tahun 1974 melakukan revisi mendasar. Tiga, untuk menyesuaikan ketentuan akuntansi dengan dunia usaha. Hasil revisi ini dikodifikasikan dalam prinsip akuntansi Indonesia 1984. Yang ketiga, pada tahun 1994, Komite PAI melakukan revisi total terhadap PAI 1984, dan hasil revisi ini dikodifikasikan dalam Standar Akuntansi Keuangan atau SAK per 1 Oktober 1900. Indonesia disusun oleh Dewan Standar Akuntansi, di mana penyusunannya terhadap PSAK, PSAK etap, dan PSAK syariah. Pada tahun 2012, Ikatan Akuntansi Indonesia Departemen Akuntansi Sektor Publik atau IAI KASP telah mengembangkan serangkaian standar-standar akuntansi yang direkomendasikan untuk mengembangkan serangkaian standar-standar akuntansi yang digunakan untuk entitas-entitas sektor publik yang dinamakan Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik atau SAKSP. Dalam standar ini, IAI KSAPA telah berusaha melakukan harmonisasi terhadap akuntansi, laporan keuangan, dan auditing antara yurisdiksi dan mana yang paling tepat antara sektor publik dengan sektor swasta, dan untuk mengharmonisasikan laporan keuangan antara accounting dan SAKSP dikembangkan sesuai dengan standar yang berlaku internasional dengan harapan tercapainya informasi keuangan yang konsisten dan dapat dibandingkan untuk semua yurisdiksi. Penyerapan SAKSP tersebut akan mengarahkan sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang lebih baik. Jadi laporan keuangan yang dihasilkan mempunyai informasi yang lebih baik dan forecasting serta budgeting yang lebih reliable, sama seperti manajemen terhadap sumber daya ekonomi. Sekian presentasi kami pada hari ini. Apabila kami ada salah kata, mohon dimaafkan, dan semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih.